إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam kepada junjungan bagi kita baginda Nabi kita wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Di antara wasiat Allah dan juga wasiat Rasulullah SAW adalah kita berbuat baik dengan istri-istri kita. Ini wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna lakum awan." Istausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah, berwasiatlah kalian agar berbuat baik dengan wanita. Fa innahunna awan, sesungguhnya mereka itu adalah awan. Sebutkan para ulama, yang diinginkan adalah orang-orang yang tertawan di sisi kalian. Artinya ketika dia telah menikah dengan seorang laki-laki, dia sudah ditawan dengan laki-laki tersebut. Dia harus menjaga dirinya, menyerahkan ketaatannya, ketundukan dan kepatuhannya. Bahkan dia harus mengabdikan dirinya, berdedikasi untuk suaminya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Fa innahunna khuliqat min dila'." Tapi mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, khiyarukum linisaikum." Sebaik-baiknya kalian, atau dalam riwayat akmal mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang yang paling panjang jenggotnya, bukan orang yang paling paling hitam jidatnya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Dan orang yang terbaik di antara kalian
adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berbangga, ana khairukum linisa'i. Kata Rasulullah SAW, aku orang yang terbaik dengan keluargaku dibanding kalian. Kenapa Rasulullah SAW berbangga? Karena jika seorang laki-laki bisa berbuat baik dengan istrinya, maka dia menunjukkan laki-laki yang baik. Tetapi jika dia tidak berbuat baik kepada istrinya, maka itu ciri laki-laki yang tidak baik. Kalau dengan orang yang sehari-harinya dia bisa berbuat baik, orang yang lemah di sisi dia bisa berbuat baik, orang yang ada di sekitarnya dia bisa berbuat baik, maka itu orang yang baik. Kalau dia berbuat baik kepada partner kerjanya, atau dia berbuat baik kepada konsumennya, atau dia berbuat baik kepada temannya, itu semua bisa dibuat-buat. Berapa lama engkau ketemu konsumen, engkau bisa tersenyum? Berapa lama engkau bertemu teman partner kerjamu, engkau bisa berpura-pura baik? Tapi dengan istri tidak ada kepura-puraan. Kalau engkau baik dengan istrimu, maka engkau baik. Kalau engkau jahat kepada istrimu, maka engkau jahat. Dari itu, menilai seorang itu baik adalah istrinya yang lebih tahu tentang suaminya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat Allah, dan ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Artinya, jika kita menjaga wasiat ini, berarti kita menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Jika kita dapat menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Jika kita berbuat baik kepada istri kita, maka itulah ketaatan. Jika kita berbuat baik kepada keluarga kita, maka itu pahala bagi kita. Sebagian orang merasa malu jika dia bisa taat atau baik kepada istrinya. Sebagian orang merasa gengsi jika dia terlihat ramah dan romantis dengan istrinya, seolah-olah dia mau melihatkan kepada orang lain jika dia di rumah dia bagaikan jenderal, yang lain adalah kopral-kopral yang harus dia injak. Ya billah. Bukan seperti itu sifat seorang ayah yang baik. Kita akan menyebutkan beberapa perkara, yang perkara ini menjadi kesalahan di antara beberapa suami. Yang pertama, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi, tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah dia menginfakkan ke lapangannya sesuai kemampuannya. Jika seorang laki-laki tidak mau menginfakkan dan tidak mau bekerja untuk istri dan anaknya, maka laki-laki yang seperti ini bukan laki-laki yang diinginkan oleh Islam. Bahkan laki-laki seperti ini akan menghilangkan harga dirinya sendiri, menurunkan muruahnya sendiri, bahkan menjatuhkan harga dan martabat dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Quran, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa askinuhunna, tinggalkanlah, berikan rumah istri-istri kalian di mana kalian tinggal, yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal kepada dia. Rasulullah SAW bahkan mengizinkan jika ada seorang laki-laki yang pelit, yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, Rasulullah SAW mengizinkan kepada istrinya untuk mengambil hartanya. Khudi laki wali auladiki bima'ruf. Boleh engkau ambil untuk dirimu dan untuk anak-anakmu bil ma'ruf, dengan baik. Artinya wajib bagi seorang laki-laki menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak, wanita-wanita memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan ma'ruf. Walirijali 'alaihinnal darajat. Walaupun laki-laki memiliki beberapa derajat keutamaan. Ya ibadallah, di dalam Quran Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki itu beberapa derajat lebih tinggi dari wanita. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menginfakkan harta-harta mereka. Maka di sini laki-laki yang akan memiliki harga diri,
yang memiliki derajat yang baik depan istrinya ketika dia bisa menginfakkan sesuatu buat istrinya. Karena Allah kaitkan dalam ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu bihi ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menginfakkan harta-harta mereka. Jadi laki-laki yang tidak menginfakkan hartanya buat istrinya, jangan salah ketika harga dirimu turun. Ketika laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, jangan salahkan ketika itu martabatmu rendah. Karena Allah mengkaitkan, karena engkau memberikan infak kepada mereka, engkau memiliki derajat di sisi mereka. Terkadang seorang laki-laki tidak menyadari, dia kira dia bisa bertukar dengan istrinya. Kau yang kerja, aku yang ngurus anak. Ya subhanallah, tidak akan bisa tertukar. Kau tidak akan bisa menyusui anakmu. Kau tidak akan bisa menyayangi anakmu sebagaimana ibu menyayangi dia. Kau tidak akan bisa mendidik dan sabar sebagaimana ibu sabar dengan dia. Begitupun istrimu yang keluar rumah menggantikan pekerjaanmu, tidak akan bisa menggantikan tenaga laki-laki. Maka ketika dibalik keadaan ini adalah kesalahan dalam rumah tangga. Terlebih lagi, seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, padahal setiap infak yang dia infakkan buat istrinya sedekah. Kita tidak mengatakan banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit itu pemberian Allah, tapi yang kita permasalahkan adalah usaha kita. Jika orang tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, tidak mau melakukan, lalu dia katakan ini takdir Allah. Bukan takdir Allah, tapi engkau yang lemah. Banyak dan sedikit Allah tidak pernah mengatakan kau berikan banyak. Allah kembalikan kepada kemampuan dirimu, kata Allah. Di antaranya juga laki-laki yang menelantarkan anak dan istrinya dari ilmu agama. Ini pun termasuk kesalahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menyebutkan, di dalam ayat ini Allah menjadikan khitab, yang diajak bicara adalah laki-laki. Berarti laki-laki bertanggung jawab untuk dirinya dan keluarganya menjaga dari api neraka. Dia wajib menjaga dirinya dan istrinya dengan ilmu agama. Dia wajib menjaga istrinya agar tidak tabarruj. Dia wajib menjaga istrinya agar tidak berjoget-joget di depan HP-nya. Dia wajib menjaga anaknya agar tidak berpacaran. Dia wajib menjaga keluarganya dari api neraka. Dia wajib mengajarkan keluarganya ilmu agama. Jika dia hanya memberikan nafkah, jika dia hanya memberikan uang, jika hanya dia memberikan kesehatan dan pendidikan, tapi dia tidak menjaga anak dan istrinya dari akhirat dan neraka, orang seperti ini pun bukan orang yang baik, bukan laki-laki yang baik. Ketika kita memberikan kepada anak dan istri kita pendidikan karena kita takut dunia mereka rusak, sehingga kita sekolahkan dia dengan sekolah yang baik, kita fasilitasi dia dengan fasilitas yang sehat, tetapi kita lupa dengan akhirat mereka, itu kesalahan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memperhatikan agama istrinya, laki-laki yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya tentang agamanya, laki-laki yang menghidupkan di rumahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan laki-laki yang mencontohkan kejelekan, bukan laki-laki yang mencontohkan kemalasan, bahkan bukan laki-laki yang mencontohkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di depan anak-anak dan istrinya. Ya zubillah, laki-laki seperti ini yang mencontohkan kejelekan di depan anak dan istrinya tidak pantas untuk dijadikan imam, karena imam itu di depan, imam itu didengar, imam itu ditaati, imam itu diikuti. Bagaimana mau mengikuti jika yang diikuti tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab terhadap dunia mereka itu wajib, begitu pula bertanggung jawab terhadap akhirat mereka itu pun wajib bagi seorang muslim. Di antaranya juga, di antara kesalahan laki-laki atau suami, mudahnya marah. La taqdab walakal jannah. Kata Rasulullah SAW, jangan kau marah untukmu surga. Kalau kau tahan marahmu, surga yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalau kau tahan emosimu, Rasulullah SAW akan menjadi jaminan untuk dirimu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan,
laisa sadida bisur'ah, fa inna sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang gagah, bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat itu adalah orang yang mudah marah, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Adapun orang yang setiap marahnya dia tidak bisa menguasai dirinya, setiap dia marahnya dia ucapkan ucapan-ucapan yang jelek, setiap marahnya dia bagaikan orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, maka orang seperti ini bukan orang dewasa. Anak bayi ketika marah diaplikasikan marahnya dengan nangis. Begitupun orang-orang yang lain, semua orang bisa mengaplikasikan marah, tapi tidak semua orang bisa menahan amarah. Istrimu itu adalah wanita yang telah mendedikasikan dirinya pada dirimu. Dia curahkan waktunya untuk mengurusmu, untuk mengurus anakmu. Bahkan dia batasi semua kehidupannya hanya untuk melayani suaminya. Waktunya dia tunggu untuk suaminya, tenaganya dia keluarkan untuk suaminya, bahkan bagian dari dirinya, rahimnya dia berikan anak untuk suaminya. Apakah pantas orang yang telah memberikan kebaikan-kebaikan ini kepada kita lalu kita katakan kejelekan untuk dia? Apakah pantas orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya, meloyalitaskan dirinya untuk kita lalu kita hina dia, lalu kita sakiti dia? Ya subhanallah, maukah engkau anak perempuanmu dihina orang lain? Maukah engkau ibumu dikatakan jelek oleh orang lain? Maukah engkau ketika keluarga dekatmu dihina orang lain? Perempuan atau kakak-kakak perempuanmu dihina orang lain? Ingat, istrimu adalah anak dari bapaknya, yang bapaknya selama ini merawatnya puluhan tahun dan memberikan kepada dirimu. Istrimu adalah anak dari anak-anak, istrimu adalah ibu dari anak-anakmu. Ketika engkau mengucapkan perkataan jelek di depan anak-anakmu, anak-anakmu akan sakit. Sakit dengan ucapan ayah yang menyakiti ibunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tadribul wajah wa la tuqabbih. Kalau engkau marah jangan kau pukul wajah dan jangan tuqabbih. Tuqabbih kata para ulama, engkau mengucapkan perkataan-perkataan yang qabbih, yang jelek, yang menghina. Ya subhanallah, pantaskah orang yang telah menunjukkan loyalitas kepada kita lalu kita katakan kalimat-kalimat yang jelek untuk dia? Kalau seandainya memang dia maksiat kepada Allah, kalau seandainya memang dia membuat sebuah kesalahan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu takut mereka durhaka kepadamu, nasihati mereka. Bukan mencela, bukan mencemooh, bukan menghina. Bahkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, la yajlid ahadukum imra'atahu kajaldil 'abd thumma yadaji'uh. Jangan salah seorang kalian memukuli istrinya bagaikan memukuli budak, kemudian dia datangi dan dia tiduri istrinya. Ya subhanallah. Allah menggambarkan kalau memang mereka harus diperbaiki dan memang mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan mereka bengkok. Kalau engkau biarkan mereka akan terus bengkok, tapi kalau engkau tinggalkan atau engkau berbuat keras kepada mereka, kasartah, engkau patahkan. Fa'idhuhun, nasihati mereka. Nasihati dengan kelembutan, nasihati dengan kasih sayang. Bahkan nasihat dengan kasih sayang lebih masuk daripada nasihat dengan kalimat-kalimat yang keras. Kalau mereka tidak terdengar, wahjuruhun, boikot mereka. Boleh kita tidak mendatangi mereka. Wadribuhun, boleh memukul mereka. Tapi disebutkan para ulama, bukan memukul yang menyakiti, bukan memukul wajah, bukan memukul yang melukai. Rasulullah mengatakan, la yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin membenci wanita mukminah. Fa in kariha minhu khuluqan, bisa jadi dia benci dengan satu akhlak, faradiya minha akhar, dia ridho dengan akhlak-akhlak yang lain. Tidak ada wanita yang sempurna, ada wanita yang kurang dan lebih, itu biasa. Karena memang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak ada laki-laki yang baik sempurna. Kita pun bukan laki-laki baik yang sempurna. Maka terimalah segala sesuatu kekurangan jika agamanya masih baik, jika kepatuhannya masih baik, jika dia tidak berkhianat, maka terimalah kekurangannya. Fa'asa an taqru syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu dari dia, wa ja'alallahu fi khairan katsira, tapi Allah jadikan pada dirinya kebaikan yang banyak. Bisa jadi ada kekurangannya, tetapi bukan menjadi sebab kita hinakan dan kita rendahkan dia. Dia
adalah ibu anak-anak kita. Dia adalah seorang wanita yang dititipkan ayahnya kepada kita. Dia adalah bagian hidup kita. Ya ibadallah, di antara kesalahan kebanyakan laki-laki, salah dalam memahami poligami. Ya ibadallah, poligami bukan perlombaan, poligami bukan bangga-banggaan, poligami bukan hebat-hebatan, poligami bukan untuk pamer kepada orang lain. Kalau ada orang yang poligami hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk hebat-hebatan, hanya untuk pamer untuk orang lain, siaplah dirimu akan terjungkir dan salah. Poligami itu ibadah kepada Allah. Poligami itu mendekatkan diri kepada Allah. Poligami itu adalah syariat Islam yang mulia. Jangan dikarenakan niat yang jelek agama ini rusak. Jangan karena niat yang jelek rumah tangga hancur. Sebagian orang berniat poligami cuma gara-gara habis nongkrong sama teman-temannya. Katakan kamu punya harta, katakan kamu gagah, katakan kamu muda. Kenapa kamu takut? Apakah kamu bagaikan seorang kijang yang di tengah singa? Seolah-olah dia ingin menunjukkan aku bukan kijang yang di tengah singa. Ya ibadallah, ya ibadallah, kalau ini tujuan dari berpoligami, maka dia bukan poligami karena Allah. Rasulullah mengatakan, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahinna wa jaa yaumul qiyamah fashaqqu ma'il. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya dua wanita, lalu dia condong kepala salah satunya, maka nanti di yaumul qiyamah dia datang dalam keadaan bengkok tulang punggungnya. Allah mempermalukan dia di hadapan semua manusia. Semua manusia tahu apa yang dia lakukan. Semua manusia melihat tanpa bertanya, tahu dia bengkok tulang punggungnya karena dia tidak adil dengan istrinya. Tidak boleh bagi seorang laki-laki berpoligami lalu dia mengatakan ketidakadilan, atau sebagian mereka berpoligami lalu merusak rumah tangga. Tidak boleh. Kita katakan poligami itu boleh, tetapi dengan syariat Allah. Atau sebagian orang mengatakan berjanji dengan wanita, kamu saya poligami tapi nanti kamu tidak akan mendapatkan waktu yang sama. Apakah engkau ridho? Si perempuan mengatakan saya ridho. Lalu punya anak si perempuan yang kedua. Apakah anak ridho ketika kau bagi waktu tidak sama? Ingat, anak punya hak yang sama. Ketika kau cium anakmu yang satu dari istri yang pertama, kau harus cium anakmu yang satu dari istri kedua. Ketika kau ziarahi anakmu yang satu dari istri pertama, kau harus ziarahi anakmu dari istri kedua. Bisakah kau minta ridho anakmu? Wahai anak, aku tidak menjengukmu kecuali sebulan sekali. Ya subhanallah, permainan apa ini? Sehingga banyak dari hak-hak wanita terbengkalai. Kenapa mereka mau, Ustaz? Karena mereka lemah, karena mereka butuh. Di saking sangat butuhnya mereka, apakah dimanfaatkan? Apakah dizalimi? Tidak. Harusnya dijaga kehormatan mereka. Kalau mau jadi laki-laki, jadi laki-laki yang lurus. Jangan jadi laki-laki yang setengah lurus. Laki-laki setengah lurus berarti bengkok. Sifat bengkok itu sifat wanita. Laki-laki tidak bersifat bengkok. Ya ibadallah, betapa banyak orang sekarang mencela poligami dikarenakan perbuatan laki-laki yang salah. Kita katakan Allah mengizinkan di Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahid. Kalau kamu khawatir tidak adil, maka satu. Kapan ketika kamu khawatir tidak adil? Ketika kau minta kepada yang kedua, aku tidak bisa mendatangimu setiap hari, itu sudah tanda kau tidak bisa adil. Ketika engkau minta uzur kepada dia sesuatu yang harus kau adil, sudah menunjukkan kau tidak adil. Kata para ulama, kalau engkau sudah tahu dirimu tidak akan bisa adil, jangan kau masuk dalam perkara ini, karena itu akan mengantarkan dirimu pada celaka. Bukan hanya harta yang bisa menyebabkan orang berhasil dalam poligami, bukan hanya waktu yang bisa menyebabkan orang berhasil poligami, bukan hanya ilmu yang menyebabkan orang bisa berhasil poligami. Banyak faktor
yang harusnya itu dimiliki oleh seorang laki-laki, yaitu kejujuran, keadilan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, ada satu poin lagi yang banyak terjatuh laki-laki dalam perkara ini, yaitu pengkhianatan, berzina dan serong. Ini tidak boleh. Allah menggambarkan di Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, sesungguhnya itu fahisyah, menjijikkan, wa sa'a sabil, dan jalan yang terjelek. Tidak boleh bagi seorang laki-laki dia melakukan perzinahan, mengganggu istri orang lain, menggombali wanita. Hukumnya rajam bagi laki-laki yang telah menikah lalu dia berzina, dilempari dengan batu-batu yang kecil sambil ditanam sampai dia mati. Kalau pelemparan dia belum mati, pelemparan pertama dia belum mati, maka dilempar yang kedua. Pelemparan kedua belum mati sampai pelemparan ketiga, terus dilempari sampai dia mati. Karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Mengapa engkau harus berzina sementara Allah siapkan untukmu 4 kesempatan menikah? Mereka bilang, ya Ustaz, kalau saya menikah nanti saya akhirnya rusak rumah tangga saya. Ya subhanallah, harus punya pikiran yang benar, harus punya cara pandang yang sehat. Kita seorang laki-laki, Allah berikan izin 4 wanita kita nikahi. Kalau seandainya seseorang itu melakukan berzina cuman karena dia khawatir menjaga istrinya atau khawatir dengan keluarganya, maka orang seperti ini bukan takut kepada Allah. Maka orang seperti ini harusnya dia takut kepada Allah. Bagaimana kalau terjadi perzinahan? Mana yang lebih kita dahulukan? Allah kah atau kita takut pada manusia? Sampai sebagian mereka, ini perkataan-perkataan orang-orang liberal, perkataan orang-orang yang lahir dari orang-orang yang melakukan seks bebas. Buat apa beli kambing dan melihara kambing kalau kau dapat satenya? Subhanallah, itu menghinakan wanita. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita laki-laki jangan sampai melakukan perzinahan karena kita lemah iman. Jangan sampai melakukan perzinahan, tidak ada yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah nomor 1. Siapapun yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, kita siap berhadapan dengannya. Jangan sampai gara-gara perkara dunia kita tinggalkan perintah Allah dan kita melakukan larangan-larangan Allah. Jangan sampai gara-gara perkara dunia, perkara-perkara yang tidak benar, akhirnya kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang beralaskan rizki, saya belum punya rizki Ustaz, sehingga saya tidak mampu. Iya, ketika engkau belum punya rizki, engkau takut dengan rizki, tapi engkau bermaksiat kepada yang telah menciptakan rizkimu. Apakah itu benar? Maka itu tidak benar. Laki-laki dia memiliki keputusan. Kalau dia tidak mampu, jaga dirimu, pandanganmu, jaga pergaulanmu. Kalau kau mampu, maka kau lakukan dengan ketakwaan dan takut kepada Allah. Itu laki-laki. Kalau seandainya ada yang mengancam dirimu, lepaskan aku dan semisalnya, dalam Islam mana yang lebih besar dosanya? Menceraikan atau berzina? Atau bertahan dengan dia tapi kita berzina? Di antara 3 pilihan. Maka seorang muslim harus tahu cara bertindak. Maka manfaat dan mudarat. Orang bilang maslahat dan mudarat. Segala sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah itu namanya mudarat. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya manfaat. Jadikanlah hidupmu bermanfaat untuk akhirat, tapi jangan melakukan perkara-perkara yang haram.
Kita harus menilai segala sesuatu untuk mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Kalau ini yang menjadi modal hidup seorang muslim, yang dia cari adalah keridhaan Allah, yang dia inginkan adalah rahmat dari Allah, yang dia inginkan adalah barokah dari Allah, maka Allah akan berkahi kehidupannya, keluarganya, anaknya, karena yang dia cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istri-istri yang salehah, anak-anak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendidik keluarga dan anak-anak kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.